Kita mencita-citakan sesuatu yang baik, tidak perlu berlebih-lebihan untuk dikisahkan, tapi semua itu jalan alami ya. Tentu kita berdoa kepada Allah kalau memang kita membutuhkan. Allah kan tidak memberi kalau tidak dibutuhkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami kedatangan seorang tamu yang cukup istimewa. Ustadz Abu Bakar Muiz dari Gorontalo, Ustadz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz selama ini menjadi penyimak LPPH, channel LPPH. Oh iya, saya pecintanya ya. Sekarang berada di studio LPPH, bagaimana rasanya? Rasanya ini istimewa. Ya. Masya Allah ya. Saya sendiri sebenarnya baru kali ini mengetahui langsung Ustadz Abu Bakar Muiz ini. Karena saya besar di pusat, di Balikpapan, dan Ustadz di cabang, Ustadz ya. Iya. Berarti mengenal Hidayatullah dari daerah, Ustadz ya? Dari cabang? Iya, dari cabang, dari majalah. Teman-teman dulu ada Ustadz Sumadiana, Ustadz Asis, Ustadz Khairil, Ustadz Tasrif. Masya Allah. Iya, lewat itulah kita bisa kenal. Ini orang-orang yang disebutkan ini tokoh-tokoh semua sekarang, Ustadz. Iya, Masya Allah. Luar biasa mereka. Masya Allah. Itu sekitar tahun berapa, Ustadz ya? Tahun 91. Tapi saya awalnya itu belum terlalu tertarik dengan pesantren. Iya. Kuliah di Universitas Muslim Indonesia. Oh, di UMI. Iya, saya berteman seperti saudara Ustaz Sumediana, kebetulan sama jurusan juga. Jurusan apa itu? Jurusan dakwah. Jurusan dakwah. Iya. Ustaz Ahkam Sumediana saat itu sudah orang Hidayatullah atau HMI ya kalau nggak salah? Iya, HMI. Tapi duluan masuk beliau sejak 91 sudah merintis di BTP Hidayatullah. Hidayatullah Makassar. Oh, kita dulu masuk di situ ya? Ustaz Sumanya. Kalau Ustadz Abu Bakar? Saya cuman dengar-dengar saja. Kemudian sambil sebenarnya cinta berhidayatullah itu tertanam lewat majalah. Tapi belum takdirnya untuk bertinggal di dalam. Oh, Masya Allah. Rubrik apa yang menurut Ustadz sangat menarik, menggugah dari majalah Hidayatullah saat itu, Ustadz? Pertama, majalah Hidayatullah masa itu ya utamanya syahadat. Syahadat. Kemudian tidak banyak juga sih majalah Islam yang memang menggugah, tulisan-tulisan itu luar biasa, membahas ketauhidan. Masya Allah ya. Menariknya luar biasa. Sehingga saya pada saat belum kenal banyak Hidayatullah, tapi majalahnya dikenal, saya khutbahkan. Oh, Masya Allah. Ya, jadi saya bawa majalah itu di atas mimbar. Oh iya. Jadi berlangganan dan menjual gitu maksud? Tidak juga menjual, tapi kita biasa Ustaz Suma membawakan kemudian, dan saya itu menyampaikan bahwa inilah majalah yang mengantar kita kepada dakwah Islam yang lurus. Oh, Masya Allah. Saking semangatnya ini. Saya semangatnya. masih mahasiswa, Ustaz ya? Iya, masih mahasiswa. Sudah aktif khutbah dan kegiatan dakwah ya, Masya Allah. Terus Ustadz ini kan sempat menjabat sebagai ketua DPW Sulbar saat ya, dan Gorontalo ya. Sulbar dan Gorontalo. Sulbar dan Gorontalo. Artinya itu kan satu amanah yang cukup berat di Hidayatullah. Prosesnya tuh kita perlu. Saya kira saya perlu tahu Ustadz itu. Awalnya saya diajak oleh Ustadz Sumadiana itu untuk gabung ke Hidayatullah Surako. Pada tahun 96. Gabung 1 tahun
7 bulanan saya diberi amanah untuk merintis Ulu Kalo di Kolaka. Oh, Kolaka. Ya, di tahun 98. Masya Allah. Masa-masa coklat begitu mahal waktu itu. Tidak lama saya begitu ke sana karena bone kosong, Ustaz Salam yang ditarik ke sini. Ustaz Salam ya. Ustaz Salam kita di sini untuk menangani pendidikan. Konon seperti itu. Saya ditahan untuk menduduki pertama kali menduduki ketua DPD. Ketua DPD di Bone saja. Iya, di Bone. Oh, Masya Allah. Iya. Dari situ kemudian di Bone tidak lama juga ditarik kembali ke Luwu Timur dan menempati kampus Soroako. Itu sejak tahun 2000 sampai 2006. 2000 sampai 2006. Ya. Masya Allah. Setelah itu dipindah lagi. Masya Allah. Artinya mengalami proses berhidayatullah kan di cabang, Ustaz ya? Iya, di cabang saja. Tapi Masya Allah ini kita lihat cukup cukup kuat sekali hidayatullahnya melekat sampai kemudian mengemban amanah ketua DPW. Iya. Kita sebenarnya punya jiwa berjuang, ya. Masya Allah. Kemudian hidayatullah bisa menemukan menunjuk kita dengan gerakan dakwahnya, ukhuwah Islamiyahnya, jamaahnya. Sehingga kita yang biasa aktivitas di luar di masa mahasiswa terasa terjawab kajian-kajian di mahasiswa itu lewat hidayatullah. Masya Allah. Kalau untuk bertemu langsung dengan Ustaz Abdul Said rahimahullah, tidak sempat. Tidak sempat itu ya. Saya hanya biasa dinasihati lewat mimpi. Oh, Masya Allah. Dinasihati lewat mimpi itu perlu dijelaskan lebih lanjut. Lebih dalam. Ya, pernah saya pertama ditunjuk sebagai ketua DPD di Soroako. Kemudian ada suasana begitu. Saya, Ustaz Suma dan beberapa tokoh Hidayatullah Makassar. Kemudian saya dekatan gitu. Kemudian dia mengatakan kamu akan sampai di sana dan mereka-mereka yang mengantar kamu ini, kamu nanti bisa lebih jauh lagi langkahnya menuju tempat kemenangan gitu. Oh, Masya Allah. Nah, itu yang saya pegang sampai hari ini. Itu dalam mimpi, Zat? Iya, dalam mimpi. Masya Allah. Apakah mimpi itu jadi kenyataan, tapi yang mengembirakan saya bahwa kamu akan lebih bisa mencapai gerakan perjuangan ini ke tempat yang jauh di sana. Masya Allah. Jadi itu yang mengikatlah secara rohani. Walaupun mungkin saya saja yang yakin bahwa itu mimpi saya. Iya. Ya, tapi tetap bagaimanapun mimpi itu isyarat saja. Bisa dipahami sebagai isyarat kan. Insya Allah ya. Iya. Kemudian Ustadz di Sulbar sejak tahun 2010. 2010. Ya, waktu itu DPW masih dipilih oleh daerah. Oh ya, Masya Allah. Ustadz Tasrib lah yang merekomendasikan untuk bagaimana bersaing di sana ceritanya dari sekian calon. Iya. Merintis Ustaz ya? Enggak juga, melanjutkan setelah perintisan. Oh, Masya Allah. 2010 ya? Sampai 2015. Sampai 2015. 2015 Desember saya sudah tertunjuk di Gorontalo. Di Gorontalo ya. Tahun ini alhamdulillah karunia Allah. Sebenarnya sudah mau ke Sulawesi Selatan kembali, tapi karena ada amanah oleh DMP Pusat, Dewan Murabi Pusat mengharapkan biar tinggal dulu di Gorontalo. Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya sudah mau kembali ke Sulsel karena kampung halaman di Sulsel ya? Iya, keluarga tuh. Di mana saat kampung halaman kita? Di Bone. Kita orang Bone ya? Oh, istri Masya Allah. saya. Tapi karena instruksi maka tidak ada pilihan selain. Iya, tidak ada. Saya kira semuanya dalam kebaikan. Masya Allah. Kalau kita tolak tentu tidak diharapkan nanti terjadi kebaikan. Masya Allah. Ya, ini sebuah edukasi yang sangat
tajam nih kepada kita. Iya. kepada kami para Iya. para apa istilahnya santri yang sedang belajar ini. Alhamdulillah. Tapi waktu itu sudah keluarga saya 1 tahun, akhir tahun itu saya sudah ikat pakaian-pakaian yang tidak terpakai. Maksudnya Ustaz? Ya, siap untuk dimutasi, sudah mau ke Makassar gitu. Oh, Moga-moga dipindahkan ke Makassar gitu. ini yang sekarang yang, Iya, yang belum lama ini. Yang belum lama ini. Sudah persiapan mau berangkat ya? Iya, artinya yang tidak terpakai biar dibungkus-bungkus gitu. Iya. Supaya kalau ada Instruksi instruksi pindah berangkat. Wah, siap terbang. harus ini saja memang setiap mendekati masa peralihan periode harus siap-siap selalu ya. Iya. Dan syukurnya saya keluarga tentu sangat paham gitu bahwa keberadaan dengan saya di lembaga perjuangan ada istilahnya mutasi. Oh, Masya Allah. Ya, jadi di tahun 2005 2006 itu dari Sorowako ke Masamba itu sudah didampingi oleh 2 istri. Masya Allah, wah, ini menarik ini. Ini apa namanya? Ketika disebut keluarga ternyata maksudnya Ustaz Abu Bakar 2 istri saja. Alhamdulillah. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita membahas masalah ini? Ya. Suasananya menentukan. Oh gitu ya. Tapi itu 2 orang Hidayatullah semua saja. Ya awalnya kita gabung semua, bukan santri gitu. Intinya orang yang mendapatkan hidayah gabung di Hidayatullah. Keduanya sama. Saya sama-sama dari HMI, kemudian ikut di Sorowako. Kemudian yang kedua juga pas saya masih tugas di Sorowako dikaruniakan untuk dijodohkan. Masya Allah. Wah, ini Ustaz Abu Bakar ini termasuk yang langka karena berani poligami dan sukses satu jalan. Sukses dunia akhirat insya Allah. Insya Allah. Artinya semuanya qadarullah. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang dipaksakan. Tapi dia ngalir dengan sedih. Masya Allah. Barangkali kalau saya bertanya begini Ustaz, apakah sejak bujang Ustaz sudah ada cita-cita untuk berpoligami? Kira-kira ini pertanyaan salah nggak Ustaz ya? Saya kira semua pemuda tidak ada yang cita-cita poligami. Satu yang pertama aja masih dipikir. Oh iya gitu ya. Kalau cita-cita enggak ya? Ya tidak ada. Wah. Ya. Tapi sejak kapan Ustaz mulai ada itu? Ya alhamdulillah justru setelah di Hidayatullah ya artinya secara keturunan juga ada. Oh begitu. Ada gennya. Wah ini. Jadi kalau tidak ada gen ya jangan coba-coba lah. Oh nggak juga mungkin harus nggak juga begitu mungkin ya. Iya. Tapi itu kan bukan hal yang qat'i ya. Oh iya. Tapi memang orang ada moyang atau orang tua yang kakek saja. Ya. Kakek kita beristri berapa Ustaz? 2. Oh 2 juga ya. Tapi orang dulu kan saya ingin mengatakan melaksanakan syariat poligami itu masih jauh dari nilai-nilai syariat. Oh, sure. Dalam artian bagaimana memperlakukan keluarga. Dan saya melihat kakek saya itu tidak sabar menghadapi ketika istri itu saling menuntut atau keberatan atau cemburu. Nah, sering menjawabnya itu dengan sesuatu yang tidak indah gitu. Oh, Masya Allah. Ya. Saya kira kalau sekarang dengan kemajuan keilmuan akan lebih bagus. Oh, ya karena memang memahami syariatnya, pola komunikasi juga memahaminya, antropologisnya, sosiologisnya, memahami budaya dan sebagainya. Dan kalau ada sekarang yang seperti yang saya sebutkan itu, tentu mungkin ada sesuatu yang salah. Oh gitu ya. Karena secara kompetensinya sudah bagus. Iya. Tadi saya memahami Ustadz
terinspirasi untuk poligami justru ketika di Hidayatullah ya. Iya. Artinya Hidayatullah ini menginspirasi sekali untuk itu. Ya, saya kira Hidayatullah tidak terlalu mengontrol melarang atau menyuruh. Iya. Nah, tergantung bagaimana proses alamiahnya, kemudian jodoh menjemput. Begitu ya. Karena banyak juga teman-teman ceritanya cukup tinggi setiap hari, tapi tidak juga melahirkan satu kenyataan. Itu kira-kira kenapa tuh itu? Kalau begitu kenapa kira itu? Ya, hanya ceritanya. Saya itu kita mencita-citakan sesuatu yang baik. Tidak perlu berlebih-lebihan untuk dikisahkan, karena tidak syariah poligami ini tidak semua orang bisa menerima. Ya. Apalagi perempuan, apalagi keluarga. Jadi kita harus jaga etik gitu. Masya Allah. Ya, jadi hal-hal seperti istri sendiri kalau diceritain terus hal itu dia marah kan, tidak suka. Artinya pertanda itu hal yang harus dijaga. Ya, harus ada momen-momennya yang tepat untuk menyampaikan keinginan baik itu. Masya Allah. Ya. Saya lihat teman-teman karena keinginan tinggi menumpahkan di mana saja, kapan saja, kemudian respon itu justru menolak secara total. Itu kan pola komunikasi. Oh, berarti hanya pola komunikasi Ustaz ya? Pola komunikasi. Sebenarnya Hidayatullah itu menginspirasi. Cuman perlu bagaimana kita menyiapkan komunikasi ya. Gitu, ya. Ustaz, kalau ada yang bertanya, bagaimana cara meyakinkan istri pertama? Itu kan itu ilmunya nggak didapatkan di kuliah. Iya. Itu harus 1 semester itu. Iya. But guys. Iya. Kalau saya meyakinkan itu tadi yang pertama, kita boleh menyampaikan keinginan sebagai seorang laki-laki dan itu wajar, dan insya Allah semua laki-laki yang normal tentu punya keinginan seperti itu. Tapi yang harus dibangun bahwa dengan adanya keinginan seperti itu bukan berarti ada kondisi atau rasa benci, apalagi menghinakan. Itu harus dijauhkan. Justru kita harus bangun komunikasi itu bahwa dengan poligami itu justru kamu akan mendapatkan cinta yang lebih dibandingkan sebelumnya. Masya Allah. Ya. Jadi narasi itu bisa membuat yakin itu ya. Iya. Jangan sampai kita berkomunikasi justru tidak yakin suami saya ini sia-siakan saya. Iya kan memang umumnya perempuan begitu saja. Iya, umumnya. Justru ketika ketika suami itu berpoligami dianggap dia disia-siakan. Padahal sebenarnya enggak saja. Tidak. Justru wanita seorang istri akan semakin dekat kepada Allah. Masya Allah. Karena ketika selama ini biasa bersama berdua di mana saja, ketika pada kondisi tertentu misalnya ditakdirkan suaminya mendapatkan jodoh lagi, maka dengan kesendiriannya itu yang tidak biasa itu, maka diantar dia untuk selalu rindu dan dekat kepada Allah. Masya Allah. Ini yang kadang tidak dibaca oleh dan itu Ustaz lihat dan alami ya. Iya. Masya Allah. Dia akan, ya Allah, saya sendirian. Ya Allah, tolonglah aku. Ya Allah, moga suamiku selalu mencintaiku. Masya Allah. Jadi dia semakin dekat kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Iya, bergantung kepada Allah. Tidak bergantung kepada suami. Begitupun sebaliknya Ustaz ya. Iya, boleh sebaliknya. Karena katanya seorang suami yang mendapatkan amanah 2 istri itu, dia kan berpikir bahwa ini potensi untuk cekcokan sangat besar sekali. Ya, karena ada pemilik hati sehingga dia pasrah kepada pemilik hati untuk mengakurkan hati itu. Begitu Ustaz kira-kira ya. Ya, jadi seorang suami sangat hati-hati kalau bahasa sosialnya. Jadi sangat hati-hati mengeluh dibandingkan pada saat tidak punya pendamping lain, karena dijaga perasaannya. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia sakit hati karena dia sudah
Berkorban. berkorban. Seorang suami sangat menjaga kalimat-kalimat yang membuat hatinya terganggu. Jadi begitu juga istri. Dia rindu, kemudian dengan kerinduan itu kan pasti menimbulkan kecintaan. Iya. Mungkin 2 hari 3 hari begitu. Tentu ini dalam koridor yang saya sebut itu yang normatif gitu ya, yang normatif. Nah, itulah yang perlu dibangun. Jadi cinta semakin mungkin tadi 50% jadi 100%. Ya, karena suami juga menjaga keikhlasan istri. Bagaimana beratnya itu untuk menerima syariat ini. Masya Allah ya. Jadi memang Ustaz ya, semakin tumbuh itu rasa rasa cinta rasa dan rindu. rasa hormat kepada pasangan itu saja karena telah berkorban. Untuk respon mertua bagaimana, Ustaz? Pada dasarnya kan kalau saya itu awalnya sih tidak membicarakan itu ke orang tua, dan saya kira tidak ada syariatnya. Iya. Kalaupun etis tentu bagi saya tidak melakukan waktu itu. Ya, nanti setelah terjadi baru mereka tahu. Masya Allah. Dan saya tidak. Ini perlu dijaga ini, apalagi orang Bugis atau Makassar atau siapa saja harus dijaga bahwa pandangan masyarakat umum poligami itu suatu kehinaan. Kejahatan sosial. Iya, kejahatan sosial. Bahwa ini dibenci sama suaminya, mungkin terlalu keras. Dan anggapan itu merasa keluarga ini artinya anaknya atau istri kita yang pertama itu dianggap seperti tidak mampu melayani suami dengan baik, tidak mencintainya dengan baik. Padahal bukan itu. Oleh karena itu komunikasi kita jangan terlalu bangga lah, kira-kira begitu bahasanya. Ya, sedapat mungkin untuk kita tidak terlalu mendiskusikan bahwa saya ini sudah nikah lagi kepada keluarga, tapi biarlah mengalir. Nah, nanti mereka melihat bahwa ternyata bagus-bagus aja ya, gitu kan. Jadi tidak perlu kita bangga-bangga, itu sama dia menghinakan kalau budaya kita. Begitu saja. Jadi memang tetap dijaga komunikasi itu ya, jaga dengan keluarga. Dan saya kira tidak penting juga. Iya. Ini benar, Ustaz. Untuk respon anak-anak, Ustaz, bagaimana tuh kalau ketika mendengar bapaknya nikah lagi? Pastilah anak-anak menganggap wah ini kok kayaknya. Waktu itu sih masih kecil-kecil tuh. Ya, mungkin juga. Sudah lama, Ustaz ya? Ya, sejak 2003. Ya, artinya mungkin anak-anak juga bertanya. Tapi karena menyatukan dua sejoli, Masya Allah. Ya, dua ini masing-masing juga membangun komunikasi dengan masing-masing anak. Masya Allah. Ya, sehingga anak-anak ini tidak merasa bahwa ada lagi umi saya, tapi dia merasa dia juga uminya. Masya Allah. Nah, ini yang perlu dikuatkan bahwa keluarga kita yang pertama, Masya Allah, itu jangan sampai terpancing oleh pengaruh luar, apatah lagi mencari-cari dukungan luar. Itu harus dijaga. Itu yang paling sebenarnya sebenarnya masalah bukan dari dalam yang besar, masalah dari luar. Kalau keluarga pertama ini katakanlah dia tidak menerima dan kita tidak mampu meleburkan satu kondisi yang baik, maka gampang sekali dimasuki. Itu yang harus dijaga. Itu harus dijaga saja. Itu tadi, membangun komunikasi, hargai dia. Masya Allah. Ya, karena memang dan kita menikah itu bukan karena tidak menghargai, bukan dia tidak baik, tapi ini qadarullah. Qadarullah. Dan nyatanya semakin cinta kita. Iya. Masya Allah. Ustadz ini termasuk yang biasa nampak kemana-mana selalu berdua, rukun gitu. Apa? Alhamdulillah. Ini rahasia
damai seperti ini tentu apa ya, perlu di sharekan ini. Kalau saya tidak banyak ilmunya itu, gitu ya. Saya hanya seperti tadi, kita harus jaga komunikasi itu. Jangan gampang. Artinya setan ini kan selalu ada. Iya. Mungkin di antara keduanya, kalau kita ada di rumahnya yang pertama misalnya atau yang dahulu, menceritakan keburukan mungkin tadi siang atau pagi atau sore, itu kita tidak perlu menjawab. Karena kalimat-kalimat seperti itu juga, kalau dalam hal kejelekan, tentu itu sesuatu fitnah. Nah, itu bisa membengkak permasalahannya. Nah, justru pun kita menasihatinya dengan cara yang baik. Masya Allah. Ya, tidak boleh kamu melanggar syariah loh. Masa menceritakan keburukan temanmu sendiri. Itu kan tidak bagus kalimatnya. Tapi kalau kita diamkan, nanti pelan-pelan dijelaskan, dan pun tidak direspon, dia akan selesai sendirinya. Oh begitu. Jadi jangan mudah merespon sesuatu yang bisa menimbulkan negative thinking yang lebih besar. Iya, Masya Allah. Sepertinya memang kalau kita mempasrahkan ini urusan kepada Allah, Allah selalu masuk untuk Ustaz ya. Jadi jaga, menjaga dan memberikan solusi ketika, Masya Allah. Iya. Ustaz, setelah dia menahi 2 orang wanita muslimah solehah, kira-kira kalau dapat amanah lagi dari Allah 3 dan 4 juga. Saya wallahu a'lam. Gitu Ustaz ya. Ya, kalau itu terjadi, ya kita juga sudah semua juga keluarga mengatakan kalau terjadi qadarullah. Ya, kalau tidak terjadi kan qadarullah. Yang ada juga ya tidak ada masalah. Tidak ada yang yang perlu tapi semua itu jalan alamiah. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah kalau memang kita membutuhkan. Allah kan tidak memberi kalau tidak dibutuhkan. Nah, jadi saya merasa butuh. Masya Allah. Sehingga saya berdoa kepada Allah begitu cukup lama, mungkin lebih 2 tahun, 3 tahun begitu. Berdoa. Kalau memang ini niat ingin poligami ini membawa keberkahan, kebaikan, jadi amal soleh, tunjukkan. Masya Allah. Tapi kalau membawa mudarat, jauhkan. Oh, Masya Allah. Memang istikharanya istikharah. Istikharah tinggi-tinggi Ustaz. Terus Ustaz, ini posisi sekarang mengemban amanah sebagai murabi wilayah. Apa ini ada hubungannya dengan hal-hal yang bernuansa poligami ini? Maksud saya, apakah emang poligami dan murabi itu ada hubungannya atau tidak? Saya kira tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya itu. Tapi sebagai seorang murabi tentu harus jadi teladan. Masya Allah. Mulai dari diri, keluarga harus terjaga dari hal-hal yang tentu yang tidak enak dipandang oleh banyak orang. Secara syar'i, secara akhlak, secara adab. Nah, tentu DPP juga DMP memilih atau pemimpin kita memilih, tentu dilihat dari banyak sisi. Dan utamanya sisi akhlak. Mungkin juga ilmu. Kalau bicara ilmu di murabi, saya kira saya ini belum pas banget. Iya. Yang pasti bahwa pilihan lembaga untuk Ustadz mengemban amanah ini berdasarkan tinjauan-tinjauan yang sangat utuh saja, insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Semoga jadi doa. Amin insyaallah. Ya, tentu kami mendoakan Ustaz. Dan sudah dapat doa juga dari para ustadz ya. Amin. Bagi yang sudah melaksanakan, mudah-mudahan Allah memberkahi. Melanggengkan Ustaz ya. Ya, saya kira itu saya sendiri mendoakan agar saling terbangun cinta karena Allah. Masya Allah. Ya, berpisah karena Allah. Masya Allah. Karena itu yang kita jaga kan syariah. Iya. Banyak orang melihat. Jangan sampai gara-gara kita syariah ternoda. Masya Allah. Iya. Saya nasihatkan begitu sama keluarga.
ini terlanjur bahwa takdirnya begini, kita harus jaga Masya nilai-nilai Allah. kebaikannya. Masya Allah. Ya, jangan sampai gara-gara kita orang malah memaki-maki syariat. Masya Allah. Ya, saya kira tidak boleh seperti itu. Benar. Mungkin Ustadz punya nasihat buat saya yang belum melaksanakan. Ya, karena semua ini kan proses alami. Oh iya. Jadi yang kalau menurut saya, yang saya alami, ya kalau ada niatkan, kuatkan niat itu, Oh, Masya Allah. doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan diusahakan kita berniat. Iya. Ya, karena itu kebaikan juga kan. Yang penting niat dulu Ustadz ya. Ya, ada kemauan. Kemauan. Kalau ada kemauan kan baru ada mujahadanya. Iya. Ya, munajat. Tapi gitu. tentu niat poligami yang adil Ustadz ya. Iya. Ya Bukan. kan bicara adil ini tentu kita mohonkan kepada Allah. Jangan jalan miring nanti di akhirat. Oh benar ya harus hati-hati sekali Ustadz ya. Sedangkan Rasulullah betapa berat menghadapi itu, apalagi macam manusia seperti kita ini, Masya Allah. Masya Allah. Sangat banyak yang terlewatkan, yang tidak terjaga mungkin dalam hati, apalagi terucap. Masya Allah. Semua itu ya saya selalu berusaha beristighfar untuk menghadapinya. Jangan sampai ini menjadi sesuatu mudarat, tetapi justru diharapkan bagaimana menjadi berkah. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustadz banyak pelajaran yang bisa diambil dari pertemuan kita di Alhamdulillah. podcast kali ini Ustadz. Alhamdulillah. Saya berterima kasih. Iya. Ini sesuatu istimewa bagi Luar saya. biasa. Jadi sekarang Ustadz berada di studio LPPH dan nanti akan menonton dari rumah. Insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Semoga demikian. Iya, Semoga Ustadz, ya. bermanfaat. Amin. Insya Allah. Saya mohon maaf pada pemirsa nantinya jika tidak berkenan dengan penyampaian ini. Insya Allah pemirsa akan menyimak ini dengan dengan penuh Insya sikap bijak insya Allah. Allah. Karena kami memang meniatkan agar mudah-mudahan menginspirasi bagi banyak orang, khususnya para kader yang berpikiran untuk menempuh atau berinisiatif untuk melakukan hal poligami seperti ini ya. Tentu harus berbekal dengan bekal yang sangat matang Ustadz ya. Ya mental, ilmunya juga, ilmu kejiwaan, Masya Allah, ilmu kejiwaan wanita, ilmu sosial. Kan jangan sampai kita keterbatasan pemahaman yang kemudian menodai syariat. Masya Allah. Jadi jangan sampai poligami justru malah menodai syariat. Ini Masya Allah. Masya Allah, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa podcast lagi di sini, insya Allah. Panjang umur, sehat Amin, insya Allah. Luar biasa bagi saya ini. Terima kasih Ustadz ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.